Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kajian di malam hari ini, saya ingin bertanya satu soal. Apa dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah? Dosa apa? Ada bisa tunjuk tangan? Dosa pembunuhan. Bahasa saya hamba Allah, bukan manusia. Apa dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba Allah? Dosa apa? Dosa hasad. Siapa yang hasad? Nabi Adam hasad. Anaknya Nabi Adam. Tapi sebelumnya ada dosa sombong. Dosanya iblis. Ya. Mudah-mudahan sudah punya gambaran ya. Apa yang mau kita bahas di malam hari ini. Ya, jadi sebelum kita bahas, inilah sifat orang yang sombong, yang mana ketika dia sombong, salafnya siapa? Iblis salafnya. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika beliau mengantarkan jenazah seorang sahabat. Kemudian beliau berkata, "Ma minkum illa kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah telah mencatat tempat duduk kalian di surga ataukah tempat duduk kalian di neraka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat tempat duduk kami di surga dan juga Allah telah mencatat tempat duduk kami di neraka, apa faedahnya kami beramal? Tinggal kami bertawakal apa yang Allah tulis. Toh kalau seandainya kami masuk surga, kami masuk surga. Kalau seandainya kami masuk neraka, kami akan masuk neraka." Ini pertanyaan yang cukup wajar dari sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah mengkhabarkan apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian Nabi SAW berkata, "Beramallah kalian. Sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan." Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau seandainya Allah mencatat kalian sebagai penghuni neraka, maka Allah akan permudahkan kalian untuk beramal dengan amalan penghuni neraka, dan Allah persulit kita beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, tidak saya, tidak para hadirin, dan tidak juga para hadirat, yang mengetahui di mana tempat kita akan berlabuh. Apakah di surga ataukah di neraka? Akan tetapi para hadirin dan hadirat, dengan hadis ini setidaknya bisa menjadi patokan dan pegangan untuk kita semuanya. Kira-kira kita ini sebagai penghuni surga atau penghuni neraka? Tergantung kemana kita mudah beramal. Kalau seandainya kita mudah untuk diajak ketaatan, kita mudah diajak untuk hadir di majelis ilmu, kita mudah untuk mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, hani'an lakum, berbahagialah kalian. Karena Nabi kalian SAW telah mengkhabarkan dalam hadisnya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mereka mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Dan juga Nabi kalian telah mengkhabarkan, tidaklah seseorang mereka berjalan untuk menuntut ilmu agama kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi sebaliknya, ya, ketika diajak kajian akan ada 1000 alasan. Sibuk, tidak sempat. Dulu sebelum dia mengenal, sebelum di awal-awal dia mengenal kajian, di awal-awal dia berhijrah, kemanapun kajian dia akan hadir, sesibuk apapun dia akan hadir, secapek apapun dia akan hadir, sejauh apapun, tempat kajian dia akan hadiri. Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Sementara jenggotnya sudah mulai memutih, matanya sudah mulai kabur, lututnya sudah mulai sakit-sakitan.
Apalagi naik tangga seperti masjid ini, udah ngos-ngosan udah sampai ke atas. Iya, yang mana dalam kondisi dia sudah mau dekat dengan kematiannya, kondisi dia sudah dekat dengan hari di mana Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang dia amalkan, justru dia semakin jauh dari majelis ilmu. Dia semakin jauh dari kajian, semakin sulit untuk diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru di masa-masa tuanya dia sering kelihatan di warung kopi. Ya, kita pergi ke warung kopi pojok sana ada dia. Pergi ke warung kopi pojok sana ada lagi dia. Ya, kita pergi ke warung kopi pojok sana jam 9 malam ada lagi dia. Subhanallah. Kita tidak bercerita bahwasanya duduk di warung kopi itu haram. Masalahnya, para hadirin dan hadirat, kita telah meninggalkan sesuatu ketaatan kepada Allah. Kita telah meninggalkan sesuatu yang akan bisa memberikan nutrisi bagi hati kita. Kemudian kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah yang harus kita selalu menjadi evaluasi. Silakan kita mencari dunia. Allah tidak melarang untuk kita mencari dunia. Silakan kita mencari nafkah, Allah nggak melarang kita mencari nafkah. Silakan kita bersantai di dunia ini, Allah tidak melarang itu semuanya. Akan tetapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, jangan sampai ya Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi dan keadaan kita sedang lalai. Al-Imam Malik rahimahullah beliau berkata, kalau seandainya aku boleh untuk tidak tidur, aku tidak akan tidur. Kenapa? Aku khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepadaku dalam kondisi aku sedang tidur. Tidurnya seorang imam seperti Imam Malik dengan maksud dan tujuan agar beliau punya tenaga, bisa mengajarkan ilmu, bisa belajar, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau khawatir Allah mendatangkan azab dalam keadaan beliau tertidur. Sementara terkadang para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita membuang waktu kita sia-sia. Ya, jangankah atau hal sia-sia pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat para hadirin dan hadirat. Tidak ada sesuatu teriakan, tidak ada sesuatu penyesalan. Orang-orang yang mereka telah mati hari ini dalam kubur mereka, ya, mereka hanya minta satu kepada Allah. Mereka tidak minta untuk dipertemukan dengan keluarganya. Mereka tidak rindu dengan kasur empuknya. Yang mereka inginkan diberikan kesempatan kembali oleh Allah agar bisa beramal soleh. Itu yang mereka minta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Rabbku, kalau seandainya Engkau mengakhirkan sejenak saja kematianku, atau Rabbku kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh apa yang dahulunya aku tinggalkan. Ini yang mereka minta. Ini yang mereka mohon kepada Allah. Ini yang mereka tangisi dari waktu yang telah mereka sia-siakan ketika mereka tinggal di dunia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia yang tadinya beralasan untuk beramal soleh, maka niscaya mereka akan kembali bermaksiat. Ya, mereka akan kembali melakukan kezaliman. Mereka akan kembali meninggalkan dosa. Mereka akan kembali berbuat dosa dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada jaminan para hadirin dan hadirat. Kita mau bertobat, tunggulah nanti bulan Ramadan. Kita mau bertobat nantilah di malam 27 Ramadan. Iya, itu semuanya adalah omongan kosong. Itu semua adalah waswas dari syaitan. Ini Allah menceritakan kondisi seseorang itu sudah berada dalam kubur. Dia sudah dihimpit dalam kuburnya. Dia sudah melihat kegelapan kubur. Bahkan dia telah merasakan bagaimana pedihnya azab kubur. Tapi kalau dia dikembalikan ke dunia, dia pasti akan bermaksiat kembali. Oleh karena itu jangan sampai hati kita terkotori. Jangan sampai hati kita menjadi batu. Jangan sampai hati kita mengeras. Karena hadirnya kita di majelis ilmu bukan hanya sekedar untuk mengetahui maklumat. Bukan hanya sekedar untuk mengambil ilmu. Bukan. Ya kajiannya ini lagi. Saya sudah sering khatam kitab itu. Ya paling pembahasannya tentang manusia lemah. Paling dibahas tentang iblis. Kemudian dibahas lagi tentang beberapa athar salah. Udah itu sudah cukup sering saya dengar. Iya, saya ingatkan kembali, kita belajar bukan hanya untuk menambah pengetahuan yang kita ketahui atau untuk mengingat kembali maklumat yang telah kita dengar, tapi belajarnya kita, hadirnya kita di majelis ilmu
untuk memberikan ketenangan pada hati kita, memberikan kesejukan bagi jiwa kita. Karena tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk dijaga, tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk kita stabilkan melebihi daripada hati. Karena hati ini begitu cepat berubah. Bisa difahami ya? Jadi jangan sampai seseorang punya pandangan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam keadaan dia sudah tidak lagi merasakan khusyuk dalam sholat, dia sudah tidak lagi merasakan lezatnya baca Quran, ya, dia sudah tidak lagi merasa tenang ketika hadir di majelis ilmu. Ya, bagaimana sifat-sifat orang tidak tenang ketika hadir di majelis ilmu? Biasanya pada sholat isya kita pegang HP kita, betul nggak? Pegang HP, mau baca apa kayak buka Facebook lah, Twitter atau apapun namanya. Terasa nggak tiba-tiba kalau sudah jam 11 malam? Terasa nggak? Apalagi yang kecanduan game. Terasa nggak? Sudah jam 11 malam. Terasa atau nggak? Nggak terasa kan? Terasa atau nggak? Nggak kan? Sudah jam 12 malam nggak terasa. Padahal sudah 9, 10, 11, 12, sudah 3 jam kita pegang HP, ya, melihat hal yang nggak penting, terkadang membaca status orang. Ya, status misalnya ada 200 kontak di HP-nya, statusnya dibaca diulang-ulang dibaca. Ada yang curhat tentang istrinya, ada yang curhat tentang suaminya, ada curhat tentang kenaikan barang, ada curhat tentang pengiriman bawang. Itu yang dibaca, betah dia. Subhanallah. Tetapi ketika hadir di majelis ilmu, diumumkan kajian malam ini dari badal maghrib sampai isya. Kemudian setelah isya sambung, ya, setengah jam. Itu kan kalau kita hitung cuma 1 jam setengah. Ya, itu menit-menit lihat HP, lihat jam. Ya, ini kok jamnya kok nggak jalan-jalan nih, jam 7:27 menit. Iya, menit-menit di kajian itu begitu lama berjalan. Berasa nggak? Hah? Cepat nggak atau lama? Berasa nggak hadirnya kita di majelis ilmu? Menitnya 1 menit kayaknya seperti 1 jam. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu terkadang 1 jam setengah seakan-akan sudah sekian jam. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita sedang futur. Jadi futur itu bukan hanya yang tadinya berjenggot cukur jenggot, enggak. Orang futur itu bukan hanya tadinya pakai celana di atas mata kaki, sekarang sudah di bawah batas kaki. Orang futur tadinya pakai cadar, sekarang bukan cadar. Bukan hanya itu saja futur. Di antara bentuk futur yang disebutkan oleh para ulama, seseorang sudah tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah. Dia sudah tidak lagi merasakan betahnya hadir di majelis ilmu, tetapi dia betah pada hal yang sia-sia. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ketika ditanya, berapa lama kamu sudah melewati itu semuanya? Baru 1 hari atau sebagian dari hari, ketika hal itu hal sia-sia. Tapi ketika itu adalah bentuknya ibadah, maka di situ dia akan merasakan waktu yang dia lewati sangat lama. Ya, baca Quran itu baru baca Quran 1 lembar, itu kadang nafas sudah, betul nggak? Hah? Baru 1 lembar baca Quran seperti itu, berjam-jam kita baca Quran. Sementara seperti yang saya sebutkan tadi, baca komentar di Facebook, ada 300 komentar per detail dia baca. Iya, dibaca semua 300 komentar. Sementara Al-Quranul Karim yang memberikan kesejukan pada hatinya, kepada jiwanya, tidak ada keinginan untuk baca Quran. Tidak ada perasa penasaran untuk mengetahui apa isi kandungan Al-Quran. Saya ingin coba. Ya, saya bertanya di sini bukan ingin memojokkan, tetapi untuk kita menyadarkan diri kita, di titik ini loh kita memuliakan agama kita. Di titik ini loh kita memuliakan ilmu. Di titik ini loh kita memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah ada menceritakan tentang hukum-hukum. Yang begitu. Dalam Al-Quran juga Allah menceritakan tentang kisah-kisah. Iya, dalam Al-Quran juga Allah menceritakan tentang surga dan neraka. Yang ingin saya tanyakan, apa kisah yang paling indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Nah, tunjuk tangan sebelah kanan. Tuh, antum sudah jawab tadi ya? Sudah. Nah, yang belum jawab. Apa kisah yang paling indah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Nah, sebelah kanan. Yang tengah. Yang kiri. Nggak tahu kisah yang paling indah dalam Al-Quran?
Mohon maaf, saya nggak memojokkan ya, saya nggak ingin memojokkan. Cuman saya ingin bertanya dengan soal seperti terkadang seseorang ketika dia diberikan sesuatu hal itu bisa mengguncang hatinya, sehingga dengan keguncangan hati dia punya semangat untuk ingin cari tahu. Apa kisah yang paling menarik dalam Quran? Kisah Nabi Yusuf. Ya, Allah menceritakan, kami kisahkan kepada kalian min ahsanil qisasi, dari kisah yang paling indah. Dan ingin saya tanyakan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apakah kita sudah pernah membaca kisah Nabi Yusuf yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Minimal kita baca terjemahannya. Sudah pernah belum? Jujur. Hah? Kira-kira berapa persen yang sudah mendengar, sudah membaca kisah Nabi Yusuf yang Allah menceritakan sebaik-baik kisah? Malu nggak kita nanti kira-kira di hadapan Allah kita nonton sepak bola Piala Dunia dari mulai main sampai final, ya dimulai jam 1 malam, itu nggak pernah absen, nggak pernah alpa nonton bola, hafal semuanya skor, Belanda lawan Jerman, Jerman lawan Prancis, hafal skornya semuanya, hafal siapa yang masukkan gol. Subhanallah. Iya. Cuman masalahnya nggak ada masalah orang-orang tahu skor itu. Cuman masalahnya kita mengaku saya berpegang teguh di atas Quran. Saya ini orang yang mencintai Nabi SAW. Saya ini seorang salafi. Itu masalahnya. Ngerti nggak? Ya kalau orang nonton bola ya sudahlah, kita nggak bahas. Cuman masalahnya kita ini nih yang mengaku cinta kepada Quran, cinta kepada Sunnah, cinta kepada manhaj salaf. Tetapi kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sebaik-baik kisah, nggak ada pingin rasa tahu, nggak ada keponya. Ya, tapi hal-hal yang nggak perlu kita kepoin, itulah yang kadang kita serius di situ. Itu menunjukkan, saya tegaskan kembali, kita sedang futur. Ya, para ulama ketika menjelaskan tentang hati teman-teman semuanya, hati itu bagaikan fisik. Hati itu bagaikan fisik. Ya, ketika hati fisik seseorang itu sakit, dia dihidangkan makanan yang paling lezat yang ada di Denpasar ini. Apa makanan yang paling lezat di Denpasar? Nasi apa namanya? Hah? Nasi jimplang apa? Nasi jinggo. Ya. Nasi yang paling enak di Denpasar nasi jinggo, atau ada makanan lebih enak lagi? Hah? Banyak ya? Al-muhim ada satu makanan dihidangkan kepada kita, makanan favorit kita, makanan yang paling lezat, ya, atau dikirim rendang Padang dari Padang. Saya dengar orang Padang katanya kalau orang buat rendang Padang di luar Padang itu beda dengan rasa Padang yang ada di Padang. Betul orang Padang? Betul ya? Itu terkadang sengaja kelapanya dibawa dari Padang itu. Resepnya sama, yang masaknya sama. Iya, tapi kalau dimasaknya bukan di Padang karena airnya berbeda, rasanya beda yang di Padang sama yang di Jakarta. Padahal yang masak sama. Itu saya dengar dari orang Padang, benar atau enggak wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, ya, ketika badan kita sehat, sakit, dihidangkan kepada kita selezat apapun makanan, pasti kita tidak akan merasakan lezatnya makanan tadi. Nah, begitu juga kita dihidangkan Al-Qur'an. Kita dihidangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Disampaikan ilmu agama yang itu seharusnya memberikan nutrisi dan vitamin untuk kolbu kita. Kita merasa berat, kita merasa ya seakan-akan seperti membawa sekian sak semen di pungkul kita. Ini petanda, saya ulangi kembali, kita sedang tidak baik-baik, kita sedang sakit. Nah, dalam kondisi seperti inilah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Bagaimana kondisi kita para hadirin dan hadirat rahimakumullah? Inilah yang perlu harus kita evaluasi. Makanya kadang-kadang kita harus sendirian. Kita kadang-kadang harus sering sendiri. Tapi kalau kita selalu punya pergaulan, selalu punya teman, selalu menemani kita biasanya dengan kondisi seperti ini jarang ingat mati. Betul nggak? Ya, hari ini nongkrongnya sama si A, besok nongkrong sama si B, besok lagi nongkrong sama si C. Jadwalnya sudah full dalam 1 bulan. Ada kegiatan. Itu nggak sempat kita mikir mati. Makanya nanti akan kita lihat para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, bagaimana orang-orang yang sebagian mereka sudah dijamin masuk surga, tetapi kekhawatiran mereka itu sangatlah besar kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka telah lakukan. Bisa difahami? Jadi mukadimah yang saya sebutkan ini ada sisi keterkaitannya bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat lemah.
Di antara bentuk lemahnya berubahnya kita begitu cepat perubahan hati kita. Dari ketaatan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kita butuh pegangan. Dan tidak ada pegangan yang lebih mulia, yang lebih agung kecuali hadirnya kita di majelis ilmu. Tapi kita kembali kepada masalah yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk ya yang berbuat keangkuhan, kesombongan yang itu dimulai dari hasad. Ya, yang akhirnya dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu tinggal di lingkungannya malaikat. Dan tidak ada iblis lain yang menggoda iblis ini sehingga dia menjadi iblis. Kan begitu? Dan dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat oleh Allah. Dia telah melihat surganya Allah. Dia telah menikmati keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di tengah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, justru di situ dia kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Di situ justru dia menentang Allah. Ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, dan semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Kenapa? Kesombongan dan keangkuhan iblis. Dia merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik dibandingkan Adam. Saya lebih duluan hidup dibandingkan Adam. Saya lebih duluan tinggal di surga dibandingkan Adam. Iya, saya terbuat dari api sementara dia terbuat dari tanah. Lah bagaimana mungkin saya makhluk yang lebih duluan diciptakan, yang lebih lama tinggal di surga, yang dibuat dari api, tiba-tiba saya sujud kepada Adam alaihissalam. Inilah kesombongan, inilah keangkuhan. Ya, jadi dari bentuk keangkuhan para hadirin dan hadirat sebagaimana nanti kita baca, seseorang merasa bahwasanya dirinya itu lebih mulia dibandingkan orang lain. Itu sombong namanya. Maka ada dua hal yang itu cukup tipis perbedaannya. Ketika kita melihat seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat maksiat, kita benci dengan maksiatnya dan kita khawatir jangan sampai saya terjatuh maksiat seperti dia terjatuh maksiat. Ya, padahal dia dulunya orang istiqomah, dulunya dia adalah orang yang rajin di kajian, dulunya dia adalah orang yang rajin menghafal Quran. Tapi hari ini dia berbuat maksiat, sehingga saya merasa takut dan khawatir karena saya nggak sebaik sama dia, tapi dia bisa terjatuh. Apalagi orang seperti saya harus menjaga diri saya. Ada orang ketika dia melihat orang berbuat maksiat, ketika orang berbuat hal yang dilarang oleh Allah, dia merasa saya ini orang yang suci, dia najis. Dia merasa dirinya adalah hebat. Jadi dia ketika melihat dosa, bukan dia benci dengan dosa tadi, tapi dia merasa dirinya apa? Lebih hebat dibandingkan orang tadi. Bisa difahami? Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Inna rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah ma yakunu bainahu wa bainahu illa dirab fayasbiqu alaihi kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang mana dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Justru di akhir hayat dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa para hadirin? Ya, dikarenakan kesombongan, keangkuhan yang ada dalam hatinya. Dia merasa dia hebat dari apa yang telah dia lakukan. Dia merasa hebat dari ilmu yang dia miliki. Dengan ilmu dan ketaatan yang dia miliki, dia merendahkan orang lain, sehingga kesombongan yang ada dalam hatinya itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang dicela, hal yang terlarang. Iya, menjadi sebab dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka, tetapi dia merasa saya ini hina, saya ini manusia yang kotor, saya manusia yang bejat, saya manusia yang tidak tahu syukur, saya manusia yang banyak berbuat maksiat. Saya orang yang sangat bejat di muka bumi ini. Sehingga dengan rasa penghinaan dia pada dirinya, terkadang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membuka hidayah, membuka hatinya, dan dia mendapatkan hidayah, dan di akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Jadi hati-hati para hadirin dan hadirat. Kita boleh benci melihat orang berbuat maksiat, tapi jangan sampai ketika kita melihat orang bermaksiat kita membanggakan diri saya adalah orang yang soleh. Makanya kalau kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, di dalam beliau bermuamalah dengan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat.
Tapi mungkin menjadi bahan pertanyaan yang sering kita dengar kan, Rasulullah bergaul dengan Abu Bakar, Rasulullah bergaul dengan Umar, Rasulullah bergaul dengan Utsman, Rasulullah bergaul dengan Ali. Jarang kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kan seperti itu. Ini satu hal. Hal yang kedua, apakah ada di zaman Nabi SAW orang berbuat dosa dan orang berbuat maksiat? Itu kan jadi bahan pertanyaan. Nah, disebutkan oleh para ulama, nah, di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang mereka baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Kemudian orang-orang inilah yang sebagian mereka ya berbuat dosa dan berbuat maksiat, tetapi itu dijadikan oleh mereka bahan untuk mereka bertobat kepada Allah, bukan terus-menerus mereka berbuat maksiat. Namun bukanlah apa yang saya sebutkan ini sebagai dalil buat kita, ya kalau saya berbuat maksiat, berbuat dosa ya wajarlah. Para sahabat Nabi saja dulu yang telah melihat wajah Nabi saja buat dosa, apalagi saya. Ini namanya pendalilan yang bukan pada tempatnya. Jelas, tetapi pendalilan ini kita ambil bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang yang berbuat maksiat, ya tidak dengan cara yang tidak baik, tapi Rasulullah menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sangat baik dan bijak. Ya, dan hadisnya mungkin masyhur, antum sudah cukup sering dengar teman-teman semuanya. Ketika itu ada Rasulullah sedang berada di majelis beliau, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Izinkan kepada saya berzina. Bisa bayangkan nggak antum gimana di majelis Nabi ada laki-laki meminta izin kepada Nabi untuk berzina. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah kalau ada masalah dengan Nabi SAW, mereka malu bertanya kepada Nabi. Lah tiba-tiba laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Kemudian para sahabat marah besar. Ini Nabi SAW, gimana kamu minta zina sama Nabi? Ini majelis yang sangat mulia. Kemudian kata Rasulullah SAW, dekatkan dia dengan saya. Ya, orang yang meminta zina bukan diusir sama Nabi. Orang minta izin sama zina bukan dicela sama Nabi oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, dekatkan dia dengan saya, dekatkan dia dengan saya. Kemudian didudukkanlah laki-laki ini di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apakah engkau rela kalau seandainya ibumu, adik perempuanmu, saudara perempuanmu, ya bibi perempuanmu dizinai oleh laki-laki lain?" Dia berkata, "Demi Allah, ya Allah, aku tidak rela ibuku, adik perempuanku, bibiku dizinai oleh orang lain." Kemudian kata Nabi, begitu juga orang lain tidak akan rela adik perempuannya, ibunya, bibinya dizinai oleh laki-laki lain. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, ya bersihkanlah hatinya, sucikanlah kemaluannya, ya dan jagalah sucikanlah hatinya, ampunlah dosanya dan jagalah kemaluannya." Kemudian dia berkata, "Tidak ada dosa yang paling aku benci setelah itu kecuali daripada zina." Apa faedah yang bisa kita petik para hadirin dan hadirat? Ini ada sisi keterkaitan yang sedang kita bahas agar seseorang itu tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh dengan banyaknya amalan yang dilakukan. Jangan dia merasa angkuh banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan. Kita khawatir justru keangkuhan kita tadi justru kita dipecapalingkan oleh Allah dari ketaatan. Paham ya? Jelas di sini para hadirin dan hadirat, dan kita nanti akan membaca bagaimana kekhawatiran sebagian sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan mereka telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Dan juga di sini disebutkan ada seorang laki-laki pada waktu itu dia berjalan. Dan laki-laki yang berjalan tadi adalah seorang pembesar. Dia seorang raja. Kemudian manusia berdiri semuanya memuliakan dia. Dan ada satu orang dari orang soleh tadi yang tidak berdiri. Kemudian dia membuat dia marah. "Kamu gila. Kenapa kamu tidak berdiri ketika tadi saya berjalan di depanmu? Sementara semua orang berdiri memuliakan saya. Kamu tidak tahu siapa saya? Saya ini adalah pemimpin di tempat ini. Saya ini orang hebat. Saya orang kaya." Dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kemudian kata laki-laki tersebut, "Saya tahu kamu. Bahkan saya lebih mengetahui tentang dirimu apa yang tidak mereka tahu tentang dirimu. Saya lebih tahu." Siapa saya? Dia berkata, "Engkau adalah seorang manusia
Ya, yang didatang dari dua saluran kencing. Paham nggak? Engkau adalah manusia yang datang dari dua saluran kencing. Apa dosa gimana maksudnya? Nah, dia bisa jawab. Engkau adalah manusia yang datang dari dua saluran kencing. Itulah kita, manusia. Jadi sehebat-hebat pun kamu, ya setinggi apapun kedudukanmu, sebanyak pun harta yang kau miliki, engkau berasal dari dua saluran kencing. Bisa jelaskan apa maksudnya? Supaya nggak ngantuk. Saya juga bisa beristirahat sebentar. Ada yang tahu nggak maksudnya? Nggak ada yang tahu? Engkau berasal dari dua saluran kencing. Nah, seorang manusia, dari mana asalnya dia? Dari mana asalnya? Dari air mani. Air mani itu keluar dari mana? Keluar dari mulut atau keluar dari hidung? Keluar dari saluran kencing. Iya. Nah, ketika dia berada dalam perut rahim ibunya, keluarnya dari mana? Juga dari saluran kencing. Jadi apa yang mau kau banggakan pada dirimu sendiri? Ya, apa yang kau banggakan? Hartamu, kedudukanmu. Engkau berasal dari dua saluran air kencing. Dan riwayat yang lain disebutkan, apa yang membuat engkau harus bangga dengan apa yang kau miliki? Iya, engkau berasal dari tanah dan engkau akan kembali ke dalam tanah. Sementara perjalanan kehidupan engkau dari tanah ke tanah, engkau membawa kotoran dalam perutmu. Kamu mau makan steak yang harganya 2 juta atau harganya 3 juta dilapisi sama emas, tetap ketika masuk dalam perut jadi tahi, jadi kotoran. Apa yang mau kamu banggakan? Ini harus kita sadar para hadirin. Kita pakai baju branded, pakai baju bermerek, pakai sepatu bermerek, tetap dalam perut kita tahi. Ini harus kita sadari. Kita punya wajah yang tampan, ya punya wajah yang cantik, ya punya badan yang tegap. Ingat, kita belum mati saja, fisik yang kita miliki ini pada titik-titik tertentu sudah tidak berfungsi. Iya, kita tegap, badan kita sehat, badan kita kuat kan mungkin dari umur 15 tahun sampai umur berapa tahun kira-kira? 45 tahun. Dari 45 tahun ke atas, apa mau kita banggakan? Leher sudah mulai berkeriput, rambut sudah mulai memutih, ya lutut sudah mulai sakit-sakitan, mata sudah sulit untuk melihat. Iya, apalagi kalau umur kita sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Jangankan untuk menikmati dunia ini para hadirin, jangankan untuk menikmati dunia, untuk buang hajat saja mungkin kita di tempat tidur kita. Apa yang mau kita banggakan? Sekaya apapun engkau, sehebat apapun kedudukanmu, tetap engkau tidak akan bisa menghilangkan keriput yang ada di badanmu. Iya, sekaya apapun engkau, ketika datang malaikatul maut, kita tidak bisa membayar uang yang kita miliki. Ya malaikat, aku berikan kepadamu 100 rumah, panjangkan umurku. Malaikat nggak butuh sama rumah kita. Itu menunjukkan lemahnya manusia. Kemudian kita merasa sombong dan aku di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini kita berbicara dari dunia yang kita miliki. Dari dunia yang kita miliki, para hadirin. Apa mau kita sombongkan? Apa yang mau merasa kita hebat? Dan orang-orang yang merasa hebat dengan harta yang dia miliki, ternyata mereka juga hancur, musnah, celaka. Dan kekayaan mereka, ya mungkin kalau dikumpulkan dengan satu kekayaan yang ada orang-orang di pasar ini, tidak bisa melebihi kekayaannya Qarun. Tapi di mana Qarun? Di mana Qarun hari ini? Iya, orang-orang yang mereka terkadang dipasukan ke 10 besar orang yang terkaya di dunia. Kalau Allah sudah datangkan ajal kepadanya, uang dia tidak akan berfungsi sama sekali. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal seseorang, para hadirin dan hadirat, maka tidak akan dimundurkan dan dimajukan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya terkadang ketika kita duduk di kafe, ya terkadang kalau kita duduk di sebuah tempat, kita pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, kemudian kita merasa ada orang-orang yang melihat kita, ingat di badan kita, ingat apa yang ada di hidung kita ini.
Apa yang ada di hidung kita? Tai hidung. Ingat kalau kita bangun tidur, apa yang ada di mata kita? Ya, ingat ketika kita buang hajat, apa yang keluar? Ingat. Ingat ketika kita tidak mandi 2 hari, gimana bau ketiak kita? Ini harus kita sadari. Saya cukup menarik mendengar Syekh Said Ruslan. Ya, demikian yang beliau katakan. Jadi ketika seseorang itu merasa sombong, ya merasa dia ujub dengan apa yang dia miliki dari pakaian, ingat apa yang saya sebutkan tadi. Kamu punya tai hidung di hidung, kamu punya tai di telingamu, ketiakmu bau dan seterusnya kalau engkau nggak mandi. Ya, jadi apa yang mau kita banggakan? Bisa difahami? Nah, kita fokus kemudian masalah yang kedua tentang masalah ibadah. Masalah ilmu yang kita miliki. Ya, masalah besarnya jasa kita menyebarkan kebaikan di negeri ini. Ingat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Manusia yang paling terbaik. Dan manusia yang paling berjasa dalam hidup kita lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya beliau, apakah Islam masih berjalan? Masih berjalankah Islam dengan meninggalnya beliau? Islam masih berjalan. Meninggal 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah Islam itu masih tersebar? Islam masih tersebar tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam masih tersebar tanpa adanya khulafa ar-rasyidin. Islam masih tersebar tanpa adanya satu orang pun sahabat Rasulullah yang ada di muka bumi ini. Islam masih tersebar ya dalam kondisi dan keadaan tidak ada satupun tabi'in, tidak ada satupun tabi'ut tabi'in yang berada di muka bumi ini, karena memang agama ini milik Allah. Nah, kalau seandainya Rasulullah SAW meninggal, agama ini masih bisa berjalan. Kemudian kita merasa kalau seandainya saya tidak lagi berdakwah di Denpasar, atau kalau saya tidak lagi menjadi panitia kajian di Denpasar, saya khawatir nggak ada lagi Islam di Denpasar. Kalau ada orang yang berkata demikian, segera bertobat sama Allah. Jangan sok hebat. Kalau kita tidak mau berpegang di atas agama ini, Allah akan datangkan orang-orang lain yang akan menyebarkan agama Allah. Jadi hal-hal yang seperti ini terkadang kita harus apa? Harus sering mengintrospeksi diri teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita sekarang fokusnya kepada apa kita fokus? Kita fokus kita nggak makan riba. Kita fokus transaksi kita itu bersih dari riba. Kita fokus kita tidak berzina. Kita fokus tidak mau membunuh. Kan begitu kan? Kita fokus tidak ingin mencuri harta orang. Iya, kita fokus tidak ingin apa misalnya? Ya selingkuh dengan istri orang. Tetapi yang namanya penyakit, yang namanya dosa bukan hanya sebatas ini saja. Di antara bentuk dosa yang paling besar seperti yang saya sebutkan tadi, orang itu merasa ujub. Orang itu merasa hebat. Orang itu merasa bahwasanya saya orang yang paling berjasa. Saya orang yang paling taat, saya yang paling banyak berkorban di sini. Ini juga penyakit hati. Dan inilah penyakit yang membuat iblis alaihi lanatullah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang ketika kesombongan manusia itu semakin memuncak, kesombongannya itu akan berada di titik yang paling tertinggi, dan itulah yang akan membuat dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sadar enggak iblis kalau seandainya perintah Allah sebaik-baik perintah? Sadar enggak iblis? Iblis berkata, "Fa bi'izzatik," demi kemuliaanmu ya Allah. Dia tahu bahwasanya tidak ada jalan yang paling baik kecuali jalannya Allah. Tahu dia. Iblis berkata, "La aqudanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan menyesatkan mereka semuanya ya Allah dari jalanmu yang lurus. Apa yang menghalangi iblis? Satu saja yang menghalangi iblis, dia merasa lebih suci dibandingkan Nabi Adam. Dia merasa lebih berjasa dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat kita harus menyadari, jangan sampai akal kita ini ya lebih didepankan dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika saya membahas hal yang seperti ini, atau ketika kita mendengar masalah-masalah yang seperti ini, kita jangan selalu, oh ini alul bidah ini, oh ini adalah sifat-sifatnya alul ahwa, oh ini sifatnya adalah orang-orang yang menyimpang dari agama. Tapi kita nggak pernah tujukan pada diri kita sendiri. Sadar nggak kita? Terkadang sunnah Nabi SAW itu kita terima ketika sunnah itu tidak mengganggu dunia kita. Ketika sunnah itu tidak mengganggu hobi kita, ketika dunia itu tidak merugikan apa yang sedang kita jalani, mungkin kita mudah untuk mempraktekannya. Tapi nanti ada suatu saat, suatu masa
datang hadis dari Rasulullah, datang penjelasan dari para ulama, apa yang kita lakukan itu, yang kita sedang asyik di situ, yang kita sedang mendapatkan keuntungan yang banyak di situ, ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, atau kita akan mencari jalan yang lainnya? Oh, ini maksudnya begini. Oh, ini begini. Ini kan ada khilafnya ulama dalam masalah ini. Ini hawa nafsu enggak kira-kira? Hawa nafsu enggak? Ya, tanpa dia punya bukti, tanpa dia punya penjelasan dari mana perkara inilah perkara khilaf di kalangan para ulama, enggak ada. Cuma sekedar hawa nafsunya dia saja. Jadi kita khawatir hari ini kita pelihara jenggot karena jenggot ini asik, nggak ada yang merugikan kita. Hari ini kita memakai jilbab, menutup aurat dengan sempurna karena memang nggak mengganggu hobi kita. Tapi ketika ada hal-hal yang mengganggu hobi kita, disitulah kita akan dilihat jujur ataukah tidak dengan keimanan kita. Iblis sebelum datangnya Adam, dia beribadah sama Allah enggak? Beribadah sama Allah enggak? Dia makhluk juga yang taat sama Allah. Dia beribadah kepada Allah. Tetapi ketika ada satu hal yang itu mengganggu keinginannya iblis, satu hal, itulah yang membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terjadi pada diri kita. Ini bisa terjadi pada kita semuanya. Iblis tinggalnya di dalam surga. Temannya adalah malaikat. Gak ada iblis lain yang menggoda dia menjadi iblis. Kita hari ini tinggal di lingkungan yang seperti ini. Terlebih kita punya banyak persaingan-persaingan dalam usaha kita. Kita punya banyak orang-orang yang mereka seprofesi dengan kita. Kemudian apakah di situ kita siap untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan menggunakan akal dan logika kita? Kita bisa saja merangkai kalimat. Kita bisa saja menyusun kalimat para hadirin dan hadirat, tetapi yang menilai kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah harus ada kejujuran kita. Iya, harus ada kejujuran untuk mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian para hadirin, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama dalam keadaan mereka telah mengumpulkan atau tiket surga sudah ada di tangan mereka. Ini tiket surga sudah ada di tangan mereka ya. Iya, kalau kita melihat contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab. Sepertiga dunia berada di bawah kakinya Umar bin Khattab. Iya, banyak saran-saran Umar bin Khattab, Allah menurunkan wahyu membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dan Rasulullah telah mengkhabarkan, engkau adalah ahlul jannah wahai Umar. Dalam setiap peperangan Umar bin Khattab selalu berada bersama Rasulullah. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Umar juga termasuk orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selain siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau dalam momen-momen yang lainnya. Iya, tetapi bersama dengan itu dengarkan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yawman wa kharajtu ma'ahu hatta dakhala ha'itan fasami'tuhu biqauli wa baini wa bainahu yaqul baini wa bainahu jidar Umar amirul mu'minin bakh wallahi banal Khattab. Baik, disebutkan di sini waktu itu Umar bin Khattab sedang berjalan dengan Anas bin Malik. Nah, di balik tombok tiba-tiba ada orang yang sedang memuji Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Umar bin Khattab demikian, Umar bin Khattab demikian. Dan memang pantas pujian itu ada pada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendengar kalimat ini, beliau mengatakan, bah. Apa yang dia ucapkan kepada saya? Apa yang mau dia ucapkan kepada saya? Dia tidak tahu bahwasanya anak si Khattab ini, kalau seandainya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Padahal beliau adalah orang yang memang pantas untuk dipuji. Lah kita kadang enggak pantas untuk dipuji, ketika orang tidak memuji kita, kita marah. Orang enggak menyanjung kita, kita emosi. Memang betul, terkadang kita enggak mengucapkan dengan lisan kita. Iya, tetapi perbuatan kita disebut oleh para ulama, teman-teman semuanya. Disebut oleh para ulama, salah satu contoh riya. Mungkin yang sering kita dengar yang namanya riya itu seseorang itu merasa bangga dengan apa yang diamalkan. Dia menghias-hiasi amalan yang dilakukan ketika ada manusia memuji dia. Kan begitu? Dan di antara bentuk riya ada seseorang dia beramal amalan soleh.
Iya, dia beribadah untuk Allah, dia melakukan semuanya untuk Allah. Dan dia tidak ingin tahu ada satu orang pun manusia yang mengetahui dia sedang berbuat ketaatan kepada Allah. Dia nggak ingin tahu satupun. Iya. Tetapi ketika misalnya dia mendatangi sebuah tempat, ya, ternyata orang-orang yang ada di tempat tersebut tidak mengajak dia berbicara, tidak memeluk dia, tidak menyambut dia, tidak memberikan salam kepadanya, tidak memberikan senyum kepadanya. Dia sendirian berjalan, nggak ada yang urus, nggak ada yang peduli. Di situ ada kekesalan dalam hatinya. Di situ ada hal yang tidak mau dia terima. Faham? Ini kata para ulama dalam ini adalah termasuk daripada riya. Kenapa? Karena dia melakukan ketaatan yang dia lakukan tadi, kebaikan yang dilakukan tadi, dia ingin mendapatkan apa? Dapat apa? Perhatian dari manusia, walaupun bukan sifatnya pujian, cuma dia ingin mendapatkan perhatian. Sering nggak kita kayak gini? Sering nggak kita berhadirin? Iya. Nah, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika mendengar orang memuji beliau, dan sebenarnya Umar sangat pantas untuk dipuji. Telah datang khabar dari langit memuji Umar bin Khattab. Rasulullah dalam banyak riwayatnya menyebutkan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Dan jasanya Umar bin Khattab kepada Islam sangat luar biasa. Tetapi demikianlah kondisi mereka karena mereka tidak merasa sombong dengan apa yang mereka lakukan dari sekian banyak kebaikan. Dan juga disebutkan para hadirin dan hadirat di sini dari Jubair bin Nufair rahimahullah, inna nafaran qalu li Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma ra'ayna rajulan aqda bil qist wa la aqulu bil haqq wa la ashaddu 'ala al munafiqin minka ya amiral mu'minin fa anta khairun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mereka berkata, wahai Umar bin Khattab, kami tidak melihat seorang laki-laki yang paling adil dalam memutuskan perkara. Dan juga tidak ada seorang laki-laki yang paling tegas dalam berbicara tentang kebenaran. Dan tidak ada laki-laki yang paling keras penentangannya kepada munafikin. Dan engkau adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sekali lagi kemudian kita azan. Kemudian kata Auf bin Malik, kadzibtum, engkau dusta. Wallahi aku telah melihat ada orang yang lebih baik dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa itu? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kira-kira Umar marah enggak? Orang sedang memuji Umar bin Khattab, tiba-tiba kata Auf bin Malik, antum jangan hasaplah sama saya. Biarkan dia puji saya. Mungkin kita dengan kondisi seperti dia kita sudah baperan. Ya, orang tiba-tiba memuji kita, dibilang dusta kamu. Enggak benar kamu memuji Umar demikian. Kan begitu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu justru berkata, benar apa yang dikatakan oleh Auf, dan engkau adalah bohong, engkau adalah dusta. Di sana ada orang yang lebih mulia dibandingkan saya. Jadi mereka para sahabat ketika mereka dipuji, ya kemarahan mereka itu ketika dipuji benar-benar serius, bukan cuma sekedar cengengesan. Wah antum nih masya Allah ya hebat sekali. Ah jangan gitu-gitulah, saya nggak suka dipuji. Tapi dalam hatinya senang. Tapi Umar bin Khattab benar-benar beliau marah, engkau pendusta. Kenapa para hadirin? Kenapa hati mereka sangat suci? Kenapa hati mereka sangat bersih? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini sedikit saran kita nggak diterima, sedikit usul kita nggak diterima, atau kita nggak dilibatkan dalam satu momen tertentu, atau bahkan nggak diundang makan. Ya, kadang kita sudah menghilang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, mungkin ini yang azan dulu, sholat dulu atau sholat dulu ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut selesai sholat isya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimah dan rahimakumullah, dari penjelasan kita nampaklah dan jelaslah orang-orang yang mereka semakin tinggi imannya dan semakin
tinggi takwanya, dia semakin takut dan khawatir pada dirinya dan semakin tawadhu kepada manusia. Dan sebaliknya, minimnya ilmu seseorang, minimnya takwanya, maka dia merasa dirinya itu selalu dalam keadaan baik dan dia selalu akan merasa orang itu selalu berada di bawahnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang cukup sering kita dengar dan juga teringat di benak kita bagaimana besarnya jasa beliau radhiyallahu taala anhu ketika beliau diangkat sebagai khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Datang seorang laki-laki yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumai, seorang pemuda yang mungkin banyak di antara kita yang hadir di sini tidak pernah mendengar siapa itu Sa'id bin Amir Al-Jumai. Iya, nggak pernah dengar Sa'id bin Amir Al-Jumai? Pernah dengar ya? Bukan orang Bali. Hah? Tapi beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, siapa yang nggak tahu Umar bin Khattab? Bahkan banyak orang-orang di masa-masa kampanye sering mengatakan ini Umar bin Khattab yang ini. Karena saking populernya dan saking harumnya nama Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, datang seorang laki-laki. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan engkau takutlah kepada Allah dari rakyat yang kau pimpin. Cintailah rakyatmu apa yang membuat engkau suka dan keluargamu, dan bencilah kepada rakyatmu apa yang kau tidak suka untuk dirimu dan keluargamu. Dan makmurkanlah rakyatmu yang dekat denganmu dan rakyatmu yang jauh darimu. Ya, diucapkanlah seorang pemuda yang antum hari ini nggak pernah dengar namanya beliau, mengajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang itu merupakan bagian dari keahliannya. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab? Sebelum kita mendengar apa jawaban Umar bin Khattab, di posisi kita, antum misalnya ahli dalam sebuah hal, dikenal antum di Denpasar. Apakah misalnya antum paling jago dalam membuat kopi, atau dikenal antum bahwasanya orang arsitek yang paling hebat, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang nggak dikenal dengan keahliannya, dia berkata, kamu kurang gula cara mengaduk kopinya, bukan kayak gitu cara mengaduk kopi. Apa kira-kira komentar antum? Apa kira-kira komentarnya? Hah? Apa kira-kira komentar? Jazakallah khairan atau apa? Hah? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini udah dapat sertifikat internasional. Saya juara 1 di sini. Ente ngajarin saya gimana ngaduk kopi. Iya. Itu mungkin sesuatu yang akan keluar dari mulut kita, atau paling sopannya, tenang. Pokoknya jangan ragu-ragu. Saya ini memang sudah pro dalam bab ini. Kan begitu kan? Tapi Umar bin Khattab ketika ada seorang pemuda menasihati beliau yang itu merupakan bagian keahlian beliau berkata, saya adalah orang yang gak pantas. Saya bukan orang yang mampu untuk bisa menjadi khalifah. Itu yang keluar dari mulutnya Umar bin Khattab, bukan sekadar ngomong-ngomongan untuk pemanis mulut seperti kita sebutkan tadi. Iya, itu sesuatu yang muncul dari hati beliau. Karena beliau sadar, saya adalah manusia. Saya adalah orang yang dalam perut saya ini ada kotoran. Saya sadar bahwasanya saya ini punya hawa nafsu, punya keinginan, saya punya banyak kelemahan. Tetapi bersama dengan itu, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Rasul mengkhabarkan beliau sebagai penghuni surga. Ini yang keluar dari mulut beliau. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tawadhunya beliau dengan manusia. Jadi ketika kita berbicara, kita manusia adalah makhluk yang lemah. Tawadhunya kita kepada Allah dan tawadhunya kita kepada manusia. Pada suatu hari Nabi SAW itu sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Di sebelah kiri sahabatnya, di sebelah orang-orang yang besar, sahabat-sahabat yang sudah dewasa. Dan di sebelah kanan anak kecil. Nah, kebiasaan Nabi kalau memberikan air itu diberikan ke sebelah kanan dulu. Nah, kebetulan di sebelah kanan anak kecil. Iya, ini majelisnya majelis orang besar ini. Majelisnya majelis orang dewasa. Nah, kira-kira kalau kita di posisi Nabi, ada anak kecil di sebelah kanan kita, siapa yang kita kasih air? Siapa yang kita kasih air? Yang tua atau anak kecil? Bukan hanya kita akan memberikan air kepada anak kecil, kepada orang tua dulu. Mungkin anak kecil, ini urusan orang tua, nih ngapain terus ini, pergi. Kan seringnya begitu. Tapi subhanallah, bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, akan menjadi pemimpin nanti di dalam surganya Allah.
Bagaimana tawadhunya beliau menghargai anak kecil. Beliau berkata, "Ata'adzanuli, apakah kau memberikan izin kepadaku wahai anak kecil untuk memberikan air minum kepada orang yang lebih tua dulu?" Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata anak kecil ini, "Ya Rasulullah, saya tidak mau ada bekas bibir yang lain setelah engkau minum, enggak mau saya." Jadi kalau nanti tadinya Rasulullah minum air, kemudian diberikan ke sebelah kiri, nanti baru beliau minum, kan sudah bukan bibirnya lagi Nabi, ini sudah bibir orang lagi. Jadi saya nggak mau, saya pingin bibirnya kau langsung lengket dengan bibirnya saya ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memberikan air kepada anak kecil tadi. Itulah bentuk tawadhu, bentuk merendahkan diri kepada manusia. Jangan merasa sombong, jangan merasa angkuh dengan apa yang kita punya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman ini beliau punya keahlian dalam urusan kerajaan. Dan Allah tidak pernah memberikan kerajaan seluas kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman ataukah setelah Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam Sahih Muslim pada waktu itu Nabi SAW mengucapkan dalam salatnya, "Al-anuka bila'anatillah." Ya, kemudian datang para sahabat, "Ya Rasulullah, kami nggak pernah mendengar engkau mengucapkan al-anuka bila'anatillah dalam salatmu. Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian kata Nabi, "Tentu sesungguhnya tadi syaitan menggangguku sholat. Kalau seandainya bukan doa Nabi Sulaiman, maka niscaya aku akan mengikat jin ini di pojok masjid supaya kalian bisa melihatnya." Jadi karena doa Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun manusia, Rasulullah tidak menjadi mengikat syaitan tadi. Berarti cukup luar biasa ya keahlian Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Kehilangan burung hudhud. Ya, nah para ulama tafsir menyebutkan ada beberapa sebab kenapa Nabi Sulaiman tahu burung hudhud itu enggak menjaga posisinya. Ya, pertama disebutkan ulama tafsir Nabi Sulaiman pada waktu itu ingin mencari sumber air, yang mengetahui sumber air itu biasanya burung. Atau posisi yang kedua, burung hudhud ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga istananya, jangan sampai ada matahari yang masuk dan kebetulan cahaya matahari masuk istana, berarti hudhud tidak menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, burung hudhud dia harus mendatangkan kepada saya bukti. Ya, atau menyampaikan alasannya kenapa dia tidak menjalankan tugas. Kalau tidak saya akan azab dia atau saya bunuh dia. Tiba-tiba burung hudhud datang dan dia mengatakan, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu apa yang kau tidak ketahui." Bayangkan coba. Aku mengetahui sesuatu apa yang kau tidak ketahui. Di sana ada seorang wanita yang dia mempunyai istana yang sangat megah dan dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud mengajarkan Nabi Sulaiman yang itu merupakan bagian keahlian Nabi Sulaiman. Ini ujian besar buat Nabi Sulaiman. Kalau seandainya yang mengingatkan Nabi Sulaiman wakilnya, ya mungkin ya levelnya kan beda tipis. Ini kan yang paling rendahnya burung hudhud. Ujian berat nggak buat Nabi Sulaiman? Ujian berat buat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menolak apa yang dikhabarkan oleh burung hudhud tadi, cuman beliau hanya mengatakan, "Datangkan kepada saya bukti kalau seandainya apa yang kau ucapkan adalah benar." Ini tawadhu. Tawadhu kepada hal yang paling ringan. Kalau kita misalnya ya ada manajer di atas kita atau komandan di atas kita, "Kamu harus begini." Siap. Biasa nggak? Karena orang atasan kita memerintahkan kita biasa. Tetapi ini adalah orang bawahan kita mengajarkan kita bagian dari keahlian kita. Itu butuh keimanan yang benar. Itu butuh ketawaduan. Ya, dan ini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan istri kita dengan anak-anak kita. Ya, walaupun terkadang kita memang lebih jago, kita lebih duluan hidup, tapi terkadang kita tidak tahu dari mulut mana terkadang saran itu akan menjadi baik untuk diri kita. Ya, antum melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menceritakan kepada anaknya kalau beliau mimpi. Sama anaknya dicerita, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku kau menyembelihmu. Bagaimana menurut engkau ya anakku? Bagaimana menurut engkau?" Ini seorang nabi, ini seorang rasul. Iya, Khalilullah, kekasihnya Allah, minta saran sama anaknya. Inilah bentuk ketawaduan. Saya ulangi kembali, ini bentuk ketawaduan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tawadhunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dia memuliakan manusia.
Diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada gurunya. Dia bertanya kepada guru. Kemudian gurunya tidak bisa menjawab. Tiba-tiba ada salah seorang yang hadir di situ menjawab, dan muridnya dia. Kemudian gurunya marah. Bagaimana kau mengetahui sesuatu perkara agama sementara aku tidak tahu, aku sebagai guru? Kemudian kata muridnya, wahai guruku, engkau tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Sulaiman. Dan aku nggak lebih hina dari burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman tidak menolak apa yang disarankan oleh burung hudhud. Kenapa aku menolak apa yang aku sampaikan? Dan disinilah para hadirin dan hadirat, apa yang saya sampaikan tadi, ya, urusan kita dekat dengan Allah, urusan kita beragama, itu bukan hanya kita nggak makan riba, bukan hanya kita tidak berzina, bukan hanya kita tidak membunuh, mencuri dan sebagainya, tapi bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu, kita tahu diri siapa posisi kita. Kalau kita adalah orang yang kaya, orang-orang kaya telah hancur seperti Qarun karena kesombongan dan keangkuhannya. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang yang memiliki ilmu, orang-orang Yahudi, apa kurangnya mereka? Apa kurangnya Yahudi? Hampir seluruh nabi dari kalangan Bani Israel dari kalangan mereka. Dan berapa kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Tetapi ilmu yang mereka miliki, iblis alaihi laknatullah, kurang apa pengetahuannya terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih agung, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, itulah yang menjadikan sebab mereka berada dalam titik kesesatan. Disinilah kita harus belajar tawadhu kepada Allah, belajar untuk tunduk apa yang datang dari Allah, walaupun terkadang menyelisih keinginan kita, walaupun terkadang mengorbankan apa yang telah kita lakukan. Kisah Ka'b bin Malik adalah kisah yang cukup populer dan semua kita sering mendengar kisah Ka'b bin Malik, tetapi terkadang kita nggak bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Kita nggak bisa mempraktekkan dalam hidup kita bagaimana ketegaran, kesabaran Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala dibekot oleh Nabi SAW berhari-hari, 50 hari 50 malam dibekot oleh Nabi SAW. Ya, sampai-sampai dunia yang begitu luas sempit pada waktu itu. Kemudian datang utusan meminta kepada Ka'b bin Malik untuk memisahkan istrinya. Dan beliau berkata, ya, apakah Rasulullah menginginkan saya menceraikan istri saya? Atau Rasulullah SAW meminta saya untuk berpisah sesaat dengan istri saya? Ya, dalam keadaan beliau tidak diberikan salam, tidak mau diucapkan salam, tidak dibalas salamnya, diboikot. Tiba-tiba diminta untuk pisah dengan istri, gimana kira-kira bebannya? Berat nggak? Nggak ada. Ka'b bin Malik berkata, apa urusannya dengan Muhammad? Apa urusannya dengan istri saya? Apa urusannya dengan privasi saya? Apa urusan dia dengan orang yang saya berikan mahar kepadanya? Kalau boikot saya silakan boikot aja. Tapi kalau ada urusan rumah tangga saya, nggak ada urusannya dia di situ. Subhanallah, nggak ada keluar sedikit pun dari mulut Ka'b bin Malik. Beliau hanya berkata, Nabi meminta saya untuk menceraikan istri saya atau berpisah sesaat. Kalau seandainya Rasulullah meminta saya untuk menceraikan istri saya akan pisahkan istri saya. Masalahnya ini bukan dalam keadaan baik, masalahnya beliau diboikot. Betul nggak? Diboikot. Kalau seandainya Rasulullah memberikan kepada beliau segalanya, kemudian mengikuti keinginan Nabi, itu wajar. Ini masalahnya Nabi memboikot beliau. Tidak ada satupun orang berbicara dengannya. Di tengah kesedihannya disuruh pisah lagi sama istrinya. Sami'na wa ata'na. Karena selama ini beliau beragama untuk Allah. Selama ini beliau beragama bukan untuk siapa-siapa. Beliau mengharapkan wajah Allah. Dan inilah resiko. Ketika seseorang harus masuk ke dalam surga, ingin masuk dalam surga, ada ujian yang harus dia lewati. Kita mau jualan saja, itu butuh ujian. Iya, mau jualan es krim kah, mau jualan makanan kah, mau jualan nasi kah, pasti ada ujian. Nggak mungkin nggak ada ujian. Itu kan cuma masalah dunia, kita kan tinggalkan. Lah masalah surga akhirat kita nggak ada ujiannya. Kenapa terkadang dalam masalah dunia kita siap bersabar? Kenapa dalam urusan akhirat kita nggak siap bersabar? Kita berjualan di pasar, ya nggak? Yang terkadang kita berhadapan dengan orang yang nggak sholat, berhadapan dengan orang minum khamar, dalam keadaan sebagian mereka nggak muslim, tetapi kita siap sabar dengan mereka dari gangguan-gangguan mereka. Siap kita nggak tutup toko, tetap jualan di situ bersama dia. Kenapa terkadang ketika kita punya masalah sedikit di komunitas kita, punya masalah sedikit dengan teman-teman kajian kita, ya, yang kita tahu dia jauh lebih baik daripada orang yang ada di pasar itu, tapi kemudian kita menjauh, kemudian kita menghindar dan lain sebagainya. Ini perlu
koreksi kembali, kita harus evaluasi sejauh mana sebenarnya kita cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa selama ini kita beragama? Kita beragama untuk Allah apakah untuk si fulan? Dan Ka'b bin Malik membuktikan bahwasannya beliau beragama untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Buktinya apa? Istrinya disuruh pisah, beliau pisah. Karena ini perintah Nabi SAW dalam keadaan sempit, sami'na wa ata'na. Kemudian beliau mendatangi paman beliau yang sangat beliau cintai. Ternyata paman beliau tidak mau menjawab salam. Di tengah sempitnya hidup Ka'b bin Malik 50 hari beliau diboikot. Tiba-tiba datang surat dari luar, wahai Ka'b bin Malik, aku mendengar bahwasanya kau diboikot oleh sahabatmu. Mari bergabung bersama kami. Apa kata Ka'b bin Malik? Ini fitnah buat saya, ini fitnah buat saya. Satu langkah pun beliau tidak mundur karena beliau yakin selama ini beliau berjalan di atas jalan yang hak. Beliau yakin yang beliau tempuh adalah jalan menuju surga, dan itu harus saya tempuh. Dan subhanallah, pada malam ke-50 Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan menerima taubat kami. Begitulah sebenarnya ujian yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Di sini kita harus kembali mengoreksi dan mengevaluasi niat kita untuk berjalan di atas agama Allah. Mau tidak mau kita harus diuji, mau tidak mau kita harus dicoba. Dan di tengah ujian itulah kita harus sebenarnya lebih mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika dia diusir oleh Allah dari neraka karena kesombongannya, dia meminta kepada Allah untuk diberikan umur yang lebih panjang untuk bisa menyesatkan manusia. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam ketika berbuat sebuah kesalahan yang itu beliau lupa kalau Allah melarang beliau mendekati pohon tadi, beliau jadikan itu sebagai bahan koreksi. Beliau jadikan itu bahan untuk beliau meminta ampun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Beliau tidak mencari apa atau mencari kambing hitam, enggak. Beliau hanya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami adalah orang-orang yang zalim. Nggak ada Nabi Adam berkata, ya Allah ini iblis goda-goda saya ya Allah. Kalau dia nggak goda saya nggak begini ya Allah. Sibuk untuk mencari kambing hitam, nggak pernah Nabi Adam berkata demikian. Tapi justru untuk beliau mengevaluasi diri. Lah kita hadir di kajian, menuntut ilmu agama, kemudian kita hilang dari majelis ilmu. Kenapa kamu nggak hadir majelis ilmu? Si fulan ada, si alan ada begini. Tapi kita tanyakan kembali, untuk apa sih kamu belajar? Untuk apa sih kamu istiqomah? Kalau kamu istiqomahnya adalah untuk Allah, Allah hidup selama-lamanya. Allah hidup selama-lamanya. Allah melihat apa yang kau lakukan. Iya, Allah melihat apa yang ada di si hatimu. Kalau seandainya jujur kita untuk Allah, nggak ada urusan kita dengan si fulan, dengan si alan. Selama itu merupakan jalan kebaikan, maka kita akan berusaha untuk berjalan di atas jalan kebaikan tersebut. Dinukilkan dari sebagian para ulama salaf, para hadirin, dia diusir oleh gurunya. Iya, nggak boleh hadir di majelis gurunya karena dia tahu bahwasanya ini merupakan ilmu, jalan menuju surga. Dia tetap hadir di majelis gurunya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu ini pentingnya ilmu. Kita terkadang, masya Allah, kita nggak menceritakan di sini atau di mana-mana. Kita ceritakan pada diri kita sendiri, siap enggak ketika kita mendapatkan ujian di dalam kita sedang menjalani keistiqomahan ini, kita siap atau enggak? Itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Karena itu bisa terjadi besok, bisa terjadi lusa, bisa terjadi minggu depan, bisa terjadi bulan depan, bisa terjadi tahun depan. Disitulah kita butuh untuk istiqomah di jalan Allah. Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mereka mengucapkan kalimat keimanan, dalam keadaan mereka tidak diuji? Enggak, Allah akan uji kita, Allah akan coba kita. Dan Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Dan ini petanda lemahnya kita. Kita tidak ada yang bisa membela, membantu, dan tempat kita bergantung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir ketika Allah memberikan ujian kepada kita, disitulah kita menyimpang dari agama Allah Rabbul Alamin. Saya baca sedikit lagi kemudian kita jawab pertanyaan dan kita akhiri pengajian kita di malam hari ini. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ucapan para salaf mereka itu begitu berkah ucapan mereka? Ya, kenapa ucapan mereka yang sudah terucap ribuan tahun yang lalu tapi masih ternukilkan hari ini? Dan kenapa pula terkadang ucapan kita yang masih hidup hari ini, tadi pagi kita ucapkan, udah malamnya kita lupa apa yang kita sampaikan. Iya, disebutkan di sini di antara bentuk ketawaduan para ulama salaf terdahulu
ma balul kalami salaf anfa min kalamina? Qala li'annahum takallamu li'izil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman wa nahnu natakallam li'izil nafs wa talabad dunya wa qubul khalq. Dulu para ulama salaf ketika mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Mereka berbicara untuk menyelamatkan jiwa mereka dari hal-hal yang jelek, dan mereka mengharapkan ridhonya Allah. Adapun kita hari ini ketika kita berbicara adalah untuk kita, saya dan saya. Ya, dan terkadang kita ingin berbicara agar manusia bisa menerima ucapan kita, agar manusia bisa berkumpul bersama kita, agar manusia bisa selalu membela kita. Inilah terkadang yang membedakan antara ucapan kita dengan ucapan mereka. Kenapa ucapan mereka jauh lebih berkah dibandingkan ucapan kita? Karena tawadhu'nya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, disebutkan oleh Ahnaf ibnu Qais, ya, atau sebenarnya ini sudah kita singgung tadi, kata beliau, ajaban li bani Adam yatakabbar wa qad kharaja min majril baul marratain. Sungguh sangat aneh keadaannya manusia, ya, dia merasa sombong dalam keadaan dia keluar dari dua saluran kencing yang kita nukilkan tadi. Dan disebutkan juga oleh Imam Hasan Al-Basri, inna aqwaman ja'alul kibr fi qulubihim wa tawadu fi thiyabihim. Ada terkadang sebagian manusia mereka benci dengan kesombongan, benci dengan merasa dirinya lebih hebat, akan tetapi ya itu hanya di pakaiannya mereka, hanya di badannya dia saja merasa tawadu, merasa rendah diri, ya, merasa suka menghina dirinya, tetapi dalam hatinya dia merasa dirinya sombong dan merasa dirinya angkuh. Di antara bab yang disebutkan oleh para ulama, para hadirin dan hadirat, orang yang membanggakan dirinya atau ujub kepada dirinya sendiri, ya, dan ini juga termasuk daripada riya, ya, dia suka merendah diri supaya manusia memujinya. Itu salah satu jalan syaitan. Gimana maksudnya? Misalnya ada seorang khatib menyampaikan khutbah Jumat, ya, dan khutbahnya itu dia bisa menyihir manusia yang sangat banyak, dan gak ada jamaah yang tertidur ketika dia menyampaikan khutbah. Begitu terkesima manusia melihat dia berkhutbah. Selesai dia khutbah, dia tidak mendengar ada manusia memujinya. Dia tidak ada mendengar manusia, wah, masya Allah, luar biasa kamu berkhutbah. Mulai dia merendahkan dirinya. Saya mohon maaf, tadi ketika saya menyampaikan khutbah, ya, saya tadi kurang tidur, mic-nya juga kurang bagus, jadi memang kacau saya khutbah hari ini. Dia tahu bahwasanya apa yang disampaikan adalah hal yang luar biasa. Dia tahu dia telah menyihir semua jamaah masjid hari ini. Cuman kalau dia ngomong terus terang, gimana khutbah saya tadi? Mantap. Kan nampak kali rianya kan? Cuman caranya apa? Merendah diri dulu. Ya, menghinakan dirinya diri supaya apa? Manusia berkata, enggak, justru hari ini engkau menyampaikan khutbah luar biasa. Seakan-akan saya mendengar Syekh Sudes sedang berkhutbah di depan Ka'bah malam hari ini. Itu yang dia ingin dengar dari ucapan manusia. Ya, ini menunjukkan tidak ada tawadhu'nya dan menunjukkan rusaknya hati. Bisa difahami? Kenapa? Karena yang diharapkan adalah manusia. Jadi menunjukkan kepada kita, ya, menjaga hati sesuatu yang sangat berat. Ya, menjaga hati sesuatu yang sangat sulit. Dan itu disampaikan oleh Abdullah bin Mulaikah, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, semuanya takut dengan kenifakan. Ya, karena hal-hal yang bentuknya fisik seperti yang saya sebutkan tadi mudah untuk kita tinggalkan, riba dan yang semisalnya. Tapi ketika sudah lari ke dalam penyakit pembahasan hati, ini sesuatu yang sulit karena dia ada sesuatu yang tidak terlihat, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita memperbaiki zahir dan batinnya kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi apabila seseorang yang berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah, apakah dosa tersebut nantinya tetap diperlihatkan oleh Allah ketika di yaumul qiyamah nanti? Tapi Allahu a'lam bishawab. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taubah yudammi ma qablahu. At-taubat itu adalah menghancurkan apa yang sebelumnya. Dan ketika disebutkan menghancurkan, berarti memang sudah hilang semuanya. Dan juga di antara penguat, bahkan ada orang yang berbuat dosa, yang dia belum sempat bertobat dengan dosanya, dari rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah, ada dari sebagian mereka Allah hijabi dosanya. Ya, Allah hijabi dosanya. Kalau yaumul qiyamah Allah tanyakan kepadanya, apakah kau melakukan dosa ini? Dan dia mengikrarkan dosanya, tapi dosanya itu tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi ya, apalagi kalau dia sudah bertobat kepada Allah dari dosa yang telah dia lakukan. Namun para hadirin
Dan hadirat rahimani rahimakumullah, ini dosa berlaku ketika kita berbuat dosa dengan Allah. Karena Allah sifatnya adalah Maha Rahmat dan Allah Maha Rahim. Tetapi ketika kita berbuat dosa antara kita dengan manusia, maka di situ ada sesuatu tambahan yang harus kita tambah. Ya, misalnya kita mendolimi dia, mengambil hartanya, ya, atau kita membunuh dia, kemudian kita bertobat, nanti akan ada pengadilan antara kita dengan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah kita dengan manusia itu masalah yang lebih berat daripada dosa kita dengan Allah. Bukan kita menyepelekan dosa seorang hamba dengan Allah, tapi Allah itu maha sifat rahim dan maha rahmat. Bisa dipahami para hadirin? Makanya kita terkadang sebagian kita para penuntut ilmu ya menyepelekan tentang masalah akhlak. Kita nggak peduli dalam masalah akhlak. Apalagi ada stigma yang terbangun, masalah akhlak itu bukan masalah manhaj. Masalah akhlak itu bukan masalah usul. Masalah akhlak itu bukan masalah pondasi dalam agama. Ya, jadi yang pondasi dalam agama itu adalah hal-hal yang berbau bidah dan sebagainya. Kita sepakat bahwasanya bidah kita harus kita jauhi. Tetapi kita harus menyadari ada hal-hal yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Seseorang masuk neraka itu karena akhlaknya jelek. Kan begitu? Ada seseorang itu masuk surga dikarenakan akhlaknya yang baik. Ada seorang wanita solehah, dia mengurung seekor kucing. Yang kemudian kucingnya mati, nggak diberi makan, di mana tempatnya? Di neraka. Apakah dia menyelisih usul Ahlussunnah? Dia berbuat bid'ah? Dia mempunyai keyakinan yang dalam ahlul kalam atau yang semisalnya? Nggak ada. Dia cuma mengurung seekor kucing, tapi dia masuk neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah akhlak adalah hal yang pondasi dalam agama. Ya, jadi jangan sampai dengan kita berhijrah atau mulai belajar ilmu agama yang hanya mengubah penampilan kita, tapi akhlak kita jauh daripada akhlak Islam. Jelas ya Allah memerintahkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara totalitas. Dalam Islam itu ada akhlak, disitulah kita harus selalu memperbaiki diri kita sebagai bentuk tawadhu kita kepada manusia seperti kita bahas tadi. Bagaimana cara agar suami mau belajar mengaji sedang istrinya adalah tipe orang yang tidak sabar mengajari. Namun suami tidak juga ada niat untuk belajar membaca Quran pada ahlinya, dan hal tersebut selalu menjadi pertengkaran rumah tangga. Baik para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada kisahnya para nabi dan kisahnya para rasul, maka kita mendapatkan ada di antara nabi yang didukung oleh istrinya seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ada istri-istri para nabi itu tidak didukung oleh siapa? Oleh istrinya mereka. Siapa di antaranya? Nabi Lut, istrinya tidak mendukung. Siapa lagi? Nabi Nuh, juga istrinya tidak didukung. Tetapi bersama dengan itu mereka sangat bersabar untuk mengajak ya istri mereka untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita harus bersabar ya, dan jadilah kita sebagai seorang dokter yang baik, yang mana ketika dokter yang baik dia tahu bahwasanya pasien ini sedang sakit, dia tahu bahwasanya ini obat yang terbaik untuk pasiennya, maka dokter yang baik dia semaksimal mungkin akan berusaha untuk agar si pasiennya itu mau disuntik, mau minum obat. Nah, pakailah beraneka ragam cara. Pakailah dengan segala bentuk jalan selama tidak menyelisih syariat agar suami, ibu-ibu atau suami yang bertanya bisa dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Daripada rahmatnya Allah, Allah memberikan kelembutan dalam hati engkau wahai Muhammad. Kalau seandainya engkau bersikap kaku, bersikap jumud, bersikap kasar, maka niscaya orang-orang akan lari di sekitaranmu. Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Ya, nasab beliau nasab yang terbaik dari sisi ibu dan juga dari sisi bapak. Iya, dan bersamaan dengan itu wajah beliau adalah wajah yang sangat tampan. Iya, tetapi kalau seandainya beliau bersikap keras, bersikap kaku, gak sabaran, maka manusia akan lari dari beliau. Nah, kita siapa? Ya, nabi kita bukan, ya nasab kita juga biasa-biasa, bukan nasabnya seperti nasabnya Rasulullah. Kemudian caranya kita gunakan cara yang salah lagi. Hujahnya paling haram, bid'ah, syirik. Apa bid'ahnya? Pokoknya bid'ah. Kamu gak percaya sama saya? Dari awal penjelasan bid'ah syirik, bid'ah syirik, bid'ah syirik. Apa dalilnya? Pokoknya ada dalil dalam Al-Quran. Lah gimana orang mau menerima dakwah kita, akhlak kita jelek, kemudian kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang apa? Yang memuaskan si suami. Atau bisa saja setelah dia ikut kajian, ya nggak pernah nampak di rumah. Suaminya makan siang dibeli nasi bungkus. Ya, begitu juga makan malam. Kenapa? Jadi panitia kajian.
Dia merasa bahwasanya apa yang dia buat itu sudah luar biasa. Nah, naudzubillah, dia merasa apa yang dia buat ini bisa mengantarkan dia dalam surga. Di zaman Nabi ada seorang wanita yang dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW kalau suaminya ini suka memukul dia kalau sedang sholat. Kemudian suaminya ini membatalkan puasanya. Setiap dia berpuasa dibatalkan oleh suaminya. Kira-kira kalau ada orang yang curhat kepada kita ibu-ibu, ngomongannya seperti ini, apa kita sampaikan? Apa kita sampaikan kira-kira? Ustadz atau akhi, bisa. Saya ini punya suami saya dipukul sama suami saya kalau saya sholat. Setiap saya puasa selalu suami saya batalin puasa. Kira-kira apa kita jawab? Suami anti sudah ngaji, sudah ngaji, ikhwan dia, sudah ngaji. Iya, wah saya pikir bukan manusia ini orang seperti ini. Ini pandangan kita. Tapi subhanallah ketika hal ini diperhadapkan kepada Nabi, Nabi tanya, kenapa kamu memukul dia ketika dia sholat? Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ya laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ini istri saya kalau sholat panjang selalu sholatnya. Dia saya sudah mengingatkan sholatnya jangan terlalu panjang-panjang, pendek saja sholatnya. Makanya saya pukul dia. Kata Nabi, besok-besok kalau sholat jangan terlalu panjang, pendekkan sholatmu. Engkau punya hajat melayani suamimu. Kan begitu? Nah yang kedua, kenapa kalau setiap dia berpuasa engkau batalkan puasanya? Ya Rasulullah, tidaklah saya menikah dengan dia kecuali untuk menjaga syahwat saya. Lah setiap hari puasa gimana syahwat saya ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, besok-besok kalau kamu berpuasa minta izin sama istrimu, sama suamimu. Jelas ya? Nah ini kadang-kadang saya nggak mengatakan semua. Ada ibu-ibu setelah kajian udah ngurusin suaminya. Si ibu ngurusin kajian. Bagus nggak ngurusin kajian? Bagus, bukannya nggak bagus. Tetapi sesuatu yang bagus ketika tidak diletakkan pada tempatnya itu tidak akan menjadi bagus. Itu harus dipahami. Mu'adz bin Jabal menyolati manusia dengan sholat yang panjang pada waktu itu, bagus nggak? Bagus, tapi ditegur oleh Nabi SAW. Kan di belakang kamu ada orang tua, ada orang punya hajat, ringankan sholat kepada mereka. Bisa dipahami? Jadi ketika sudah ikut kajian lebih menservis suaminya. Yang tadinya hanya masakan kayak begini, masakannya nggak berubah-ubah dari Senin sampai Senin, makannya sama terus. Ini sudah ngaji, saya mungkin harus sering buka di YouTube, lihat bagaimana cara masak yang lebih menarik untuk suami saya. Insya Allah, ya dengan cara-cara seperti ini akan bisa menyentuh para suami. Betul nggak ibu bapak-bapak? Betul nggak? Udah itu curhatnya bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, tapi kalau seandainya si ibu sudah maksimal mungkin untuk mengurusi suaminya, mengajak suaminya, disitulah keterbatasan kita. Kita nggak lebih fasih dibandingkan Nabi dalam berdakwah. Kita nggak lebih bijak dibandingkan Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran. Tapi paman yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, ya beliau tetap tidak mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan teori yang kita bahas tadi, ada saatnya manusia itu lemah. Dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, sehingga menghibur diri kita. Adapun cerai ini bukan solusi. Ya sedikit ada masalah suami, cerai. Suami nggak ini, cerai. Suami ini nggak cerai. Bukan begitu caranya. Butuh kesabaran. Ya Nabi berdakwah saja 23 tahun. Masa ente mau dakwain orang selama 2 hari harus berubah langsung kayak malaikat? Ya nggak bisa. Butuh kesabaran. Ya bab tolak itu ada babnya sendiri. Ya jadi jangan sampai sudah ikut pengajian, ini banyak orang yang sudah ikut pengajian minta cerai semua sama istrinya, sama suaminya. Akhirnya menjadi jelek citra dari dakwah yang kita bawa. Faham? Jadi selama dia memang masih menjaga sholat, mungkin dia belum kajian, ya sudah kita bersabar dulu. Ya kita jadikan itu sebagai ladang pahala untuk menarik orang yang kita cintai agar bisa berhijrah bersama-sama. Jelas ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, ketika kita berdakwah atau menyampaikan syariat lalu kita dibilang jangan munafik, jangan sok suci, maka bagaimana seharusnya kita sikap? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, disebutkan dari Anas bin Malik atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dibicarakan oleh orang-orang, beliau orang gila, beliau majnun, tukang sihir dan lain sebagainya, Rasulullah hampir enggak pernah menggubris hal yang seperti itu. Beliau hampir enggak pernah menggubris. Beliau hampir enggak pernah berbuat klarifikasi. Saya bukan orang gila loh. Ini surat sehat saya enggak ada. Kalau seandainya ada surat sehat pada waktu itu, Nabi nggak sibuk dengan hal yang seperti ini. Beliau akan marah ketika syariat Allah apa? Ketika syariat Allah dihina, ketika syariat Allah diinjak-injak, ketika syariat Allah tidak diletakkan pada tempatnya, di situ Nabi akan marah.
Ya, sebagaimana kisah Mu'adz bin Jabal yang kita sebutkan tadi, ketika beliau sholat manusia dengan sholat yang panjang, Rasulullah marah. Ketika Ka'ab bin Malik tidak berperang, berjihad pada perang Tabuk, Rasulullah marah. Ya karena itu urusannya dengan urusan Allah. Tapi ketika Rasul yang dihina, Nabi udah hampir nggak peduli dengan hal yang seperti itu. Nah disinilah kita harus ya bisa memposisikan para hadirin kapan seseorang itu menghina kita dan kapan seseorang itu menghina syariat. Adapun apabila orang menghina kita soal suci dan lain sebagainya, kita nggak lebih mulia dibandingkan sahabat Nabi SAW yang mana Ali dikatakan sebagai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan tidak hanya dicela, Ali dibunuh. Kita juga nggak lebih mulia dibandingkan Umar bin Khattab. Sedemikian celaan orang-orang munafikin, bahkan mereka membunuh Umar bin Khattab. Mereka juga membunuh Utsman bin Affan. Dituduh Utsman bin Affan nepotisme, dituduh Utsman bin Affan korupsi, dituduh Utsman bin Affan yang membela kerabatnya sendiri. Beraneka ragam tuduhan-tuduhan. Tapi itu semuanya nggak membuat Utsman bin Affan menyibukkan diri hal yang seperti itu, tapi beliau tetap istiqomah. Nah orang-orang yang pada waktu itu menuduh tuduhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, apakah ucapan mereka benar atau salah? Jelas ucapan mereka salah dan batil seluruhnya, nggak ada kebenarannya. Tetapi orang yang menghina kita, ngomong untuk kita hari ini, apakah bisa kita pastikan 100% benar? 100% salah? Nggak bisa, bisa saja 100% benar dia ngomong ke kita. Ya, atau bisa saja 50-50. Tapi kalau kita benar 100% nggak mungkin kayaknya. Karena memang Rasulullah mengatakan, ya benar, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya benar ada minakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai anak manusia, engkau berbuat salah siang dan malam. Kan seperti itu. Jelas. Nah, orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman siapa? Nabi kita SAW. Ya, dikatakan penyihir, dikatakan lain sebagainya. Allah Rabbul Alamin, yang Maha Rahim, yang Maha Rahmat. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ternyata juga nggak selamat dari yang namanya hater. Tidak selamat daripada para mulut-mulut pencela. Apa kata Yahudi? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terikat, Allah itu terbelenggu tangannya, Allah itu kikir, Allah itu pelit. Allah Rabbul Alamin dikatakan pelit. Lah kemudian kita dihina, dicaci dan lain sebagainya, kemudian kita melepaskan apa yang kita pegang. Ya akhi, mana kemuliaan kita dibandingkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Di mana kemuliaan kita dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah? Justru ketika kita dicela, mungkin kita dianggap sok suci. Memang kita mungkin banyak berbuat dosa sebelumnya. Kadang kita baru nyembur maksiat. Kita dikenal bukan orang yang baik sebelumnya, sekarang bertobat. Ya sudah, ini resiko kita. Dulu kita sudah berbuat hal yang gak baik. Tinggal kita mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita. Bahwasanya apa yang kita sampaikan adalah untuk kebaikan diri mereka ketika kita menasihati. Yang jelas, hal yang seperti ini gak perlu untuk jadi disimpan dalam hati, terus bersemangat. Walaupun misalnya itu keliru, dia nisbatkan itu kepada kita, tetap kita akan berjalan karena kita ya beribadah bukan untuk fulan dan alan. Sebagaimana kata para ulama, orang yang ikhlas adalah orang yang dia tidak menambah semangat dengan pujian dan dia tidak mengurangi semangat dengan celaan. Karena pujian dan celaan itu sama saja di mata dia. Selama yaitu datang dari manusia, ya itu orang yang ikhlas kata para ulama kita. Jelas ya? Di sini disebutkan yang kalau kita niat Ustadz, amal-amal soleh apakah yang kita amal niatkan akan sampai pahalanya kepada mayit? Apakah ada perbedaan jika mayit itu bukan keluarga kita? Apakah kita bisa bersedekah atas nama dia? Nah, wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Nabi SAW terkadang dalam doanya beliau meminta ampun kepada muslim dan muslimat yang hidup di antara mereka dan mati di antara mereka. Ini menunjukkan kepada kita ada amalan-amalan yang orang itu akan sampai kepada si mayit. Ya, nah di antara harta di antara amalan yang sampai kepada si mayit adalah sedekah. Ya, apakah dia mensedekahkan untuk diri, untuk keluarganya, untuk ayahnya, atau niatkan sedekahnya itu kepada sahabatnya, kepada temannya, maka insya Allah itu juga akan sampai pahalanya. Adapun hadis Nabi SAW, apabila meninggal anak seorang manusia akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Iya, itu maksudnya adalah sesuatu yang dia usahakan. Sesuatu yang dia usahakan itu sudah nggak mungkin mampu lagi dia lakukan karena dia sudah mati. Tetapi ketika di sana ada orang yang lain yang mengusahakan untuk dirinya kebaikan, maka pahala itu akan sampai kepadanya. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ibu saya yang belum haji boleh saya hajikan? Silakan kau hajikan. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, ya siapa yang mati dan dia belum membayar puasanya, maka hendaknya keluarganya membayar puasanya. Ini menunjukkan kepada kita hadis Nabi SAW itu dipahami dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya walaupun di sana para ulama mereka meringkas, membatasi
apa saja yang datang dalil kepada kita, amalan tersebut sampai, maka akan sampai. Tapi kalau seandainya datang dalil tidak sampai, maka kita katakan tidak sampai. Walaupun ini banyak hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Saya baca satu lagi. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ambisi akhirat yang benar yang bisa dilakukan oleh muslimah? Bagaimana cara meyakinkan bahwa ambisi akhirat itu lebih baik daripada ambisi dunia? Jazakallahu khairan. Para hadirin dan hadirat, para ulama mereka membagi waktu manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan Allah menciptakan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Dan kemudian ada cabang daripada waktu. Apa cabang dari waktu utama tadi? Yang pertama cabangnya adalah mencari nafkah. Ya, mencari nafkah ini adalah tugas diantara tugas cabangan yang harus kita jalani, apalagi kita sebagai seorang ayah yang punya tanggungan dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, dari cabang yang kedua, seseorang itu menikmati apa yang Allah boleh, apa yang Allah halalkan untuk dirinya. Ya, daripada perkara-perkara syahwat. Ya, nah syahwat ini ya, apakah semuanya tercela atau ada syahwat-syahwat yang enggak tercela? Kalau kita bahas syahwat tercela atau enggak? Tercela enggak syahwat? Hah? Syahwat tercela enggak? Ada yang enggak? Apa syahwat yang tercela, yang tidak tercela? Nah, ahsan. Syahwat itu ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Ya, karena kalau seandainya kita anggap syahwat itu semua tercela, syahwat itu enggak baik, maka enggak ada kita di muka bumi ini. Ibu kita enggak punya syahwat sama bapak kita. Mungkin ada kita? Hah? Ayah kita enggak punya syahwat sama ibu enggak punya syahwat sama ayah. Ada kita enggak kira-kira? Enggak ada, anak enggak bisa di-download. Anak itu proses hubungan syahwat tadi. Maka syahwat itu dibutuhkan. Ya, nah ketika syahwat itu dibutuhkan, maka silakan seseorang menikmati syahwatnya. Dia suka naik sepeda, silakan dia goesan. Dia suka mancing, silakan dia mancing. Ya, ada saatnya dia suka naik gunung, silakan naik gunung. Islam enggak melarang hal yang seperti itu. Allah mengatakan dalam ayatnya, arsilhu ma'ana ghada yarta wa yal'ab. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub, wahai ayah kami, kirimlah Yusuf bersama kami besok untuk bermain-main dan bersantai-santai. Diberikan izin nggak oleh Nabi Yakub? Diberikan izin nggak? Diberikan izin, main-main mereka. Lah ini keluarganya Nabi masih ada main-main. Lah kita bukan keluarga siapa-siapa, maka nggak ada main-mainnya. Tetapi jangan sampai main-mainnya kita, mencari nafkah kita mengganggu tugas pokok kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas pokok kita sebagai hamba Allah bukan hanya kita duduk di majelis ilmu, bukan hanya kita sholat 5 waktu, bukan kita berpuasa, tapi seorang istri ya, dia menghabiskan waktunya untuk akhiratnya, dia menghabiskan waktunya untuk Allah, dia melayani suaminya. Dia menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga amanah suaminya. Dia tidak masukkan orang yang tidak diizinkan oleh suaminya. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki yang enggak pantas untuk dia berhubungan, yang bukan mahramnya. Maka wanita-wanita yang seperti ini, amalan-amalan kesehariannya itu adalah amalan-amalan yang akan mengantarkan dalam surga. Apa kata Nabi? Dia sholat 5 waktu, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk dari pintu mana saja, dari pintu surga. Bisa difahami? Jadi jangan sampai, saya tegaskan kembali, sudah kenal kajian akhirnya dia nggak pernah di rumah, selalu di luar ikut kajian. Ini bukan hal yang baik. Ya, ada saatnya kita kajian, ada saatnya untuk melayani suami di rumah, ada saatnya untuk menjaga anak-anak, ada saatnya untuk memasak untuk suami, ada saatnya untuk dia menemani suaminya dalam kesehariannya. Yang jelas segala sesuatu kehidupan itu kita gunakan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sembelihanku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam hidup kita adalah untuk Allah. Walaupun kita misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan sebelum saya tutup, Rasulullah mengatakan la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Kami ingin haturkan terima kasih kepada Imam Masjid dan DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.